hati Siti Zulaikha ini timbul semacam dendam. Suatu saat gua kerjain lo. Caranya gimana? Satu hari para istri bangsawan ini diundang ke tempat Siti Zulaikha. Duduk di satu ruangan luas. Setelah duduk dihidangkan makanan. Makanannya aneh. Cuma buah sama pisau. Ketika buah dan pisau sudah siap, satu orang satu. Ketika mereka sedang mengupas buah itu, Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, Yusuf, kau jalan dari sini ke sana, melintas. Kayak peragawati gitu. Untuk apa Tuhan? Pokoknya jalan aja dah. Nabi Yusuf jalan. Sejak beliau melangkah ke ruangan itu, semua mata perempuan-perempuan bangsawan yang lagi ngupas buah, semuanya tertuju kepada Yusuf. Ada yang matanya emang belok, makin belok. Ada yang ngeliatin campur mulutnya menganga. Apa kata mereka? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar. In hadza illa malakun karim. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka agungkan Yusuf. Wa qulna hasya lillah, mereka bilang, ini sih bukan orang nih. Ini malaikat nih. Bukan orang. Nah, orang segini cakepnya. Artinya belum pernah mereka lihat paras yang secantik dan setampan itu. Akibatnya apa? Enggak berasa mau motong buah keiris tangan. Rata-rata perempuan yang ada di situ tangannya pada luka. Kenapa? Mau motong buah, mata kemana, mulut kemana, tangan kepotong. Melihat itu semua, Zulaikha puas. Nah, kamu baru melihat sekejap. Bagaimana saya yang siang malam melihat Yusuf? Bagaimana saya yang tiap saat hidup bersamanya? Bagaimana saya nggak merindukan dia? Ente yang baru pernah ngelihat sekelebatan udah motong tangan. Saya yang tiap hari sama-sama dia nggak celeng juga udah pantas. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya untuk menjaga nama baik keseluruhannya, Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar. Yusuf dipojokkan, tidak cuma sekedar dipojokkan, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa kata beliau? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha menyebabkan saya harus masuk penjara, penjara lebih saya sukai. Penjara lebih saya cintai ketimbang ikut kemauan Zulaikha. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, kalau kesempatan itu datang kepada kita, mampukah kita menjatuhkan pilihan seperti pilihan Nabi Yusuf ini? Lebih baik penjara ketimbang mengikuti bujuk rayu perempuan untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng ini. Ini yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Tegar. Kalau memang sebagai resikonya saya harus masuk penjara. Penjara lebih saya cintai. Penjara lebih saya suka. Daripada mengikuti bujukan Zulaikha. Teguh karena suatu prinsip. Bukankah dalam perjuangan menegakkan akidah, kadang kita mendapat piala, tapi tak jarang kita berhadapan dengan penjara. Kadang kita disanjung, kadang kita dicaci. Itu romantika perjalanan dari yang namanya perjuangan. Tapi pilihan harus ada. Ketimbang ikut bujuk rayu perempuan yang mengajak melakukan perbuatan serong, penjara lebih saya cintai. Sudah pada saat hendak diajak tidak ada yang melihat, beliau menolak. Akibat penolakannya pun masuk penjara, tapi penjara lebih menyenangkan hatinya. Ketimbang hidup merdeka, tapi jiwa terpenjara. Inilah Nabi Yusuf barangkali.
Biar badan masuk penjara asal jiwa merdeka. Kita sekarang sebaliknya. Jiwa terpenjara tidak jadi soal asal badan merdeka. Maka jiwa kita sering dijajah. Entah dijajah harta, entah dijajah pangkat dan jabatan, entah dijajah iblis. Jiwa kita yang terpenjara. Sementara badan kita merdeka. Nabi Yusuf tidak. Biarlah badan di penjara. Asal jiwa merdeka untuk menegakkan sesuatu yang hak. Saudara-saudara yang saya hormati. Adapun di dalam penjara itu. Nabi Yusuf satu sel. Dengan 2 orang bekas pelayan istana. Yang dituduh menaruh racun. Ke dalam hidangan yang hendak disajikan kepada raja. Yang satu tukang ngatur minuman. Yang satu tukang ngatur makanan untuk raja. Siapa yang naruh racun nggak jelas. Tapi dua-duanya ditahan. Sampai satu malam. Teman satu sel ini dua-duanya ngobrol kepada Nabi Yusuf. Yusuf. Kami ini dipenjara karena dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang dihidangkan kepada baginda raja. Siapa yang salah kami sendiri tidak tahu. Saya enggak ngerasa naruh racun kata yang tukang ngatur minum. Saya juga enggak kata yang tukang ngatur makan. Sampai satu malam mimpi. Mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yusuf. Kata yang tukang ngatur minuman, Yusuf saya mimpi. Saya memeras anggur. Lalu menghidangkannya kepada baginda raja. Apa arti mimpi saya? Kata yang tukang hidangin makanan, kalau saya Yusuf, saya ngimpi menjunjung roti di atas kepala saya, itu roti dipatokin burung. Apa arti mimpi saya? Saudara-saudara, Nabi Yusuf tersenyum. Adapun kamu yang mimpi memerah anggur, kamu akan keluar dari penjara bebas dan akan kerja lagi di istana. Adapun kamu yang mimpi menjunjung roti, dipatokin burung, kamu akan dihukum mati, disalib, dan kepalamu akan dipatokin oleh burung. Ini tukang roti ngotot, bisa aja lu ah. Ya lempengan apa ramalannya? Ya bukan soal bisa nggak bisa, lihat aja kenyataannya. Cuma kepada kamu yang tukang ngatur minuman, saya pesan, kalau nanti kamu bebas kembali di istana raja, tolong ceritakan ihwal saya kepada baginda raja ini. Saya mendekam di penjara ini tanpa berbuat salah apapun. Baik, insya Allah Yusuf. Dan ketika persidangan memutuskan seperti tepat yang diramalkan Nabi Yusuf. Si tukang menghidangkan makanan dihukum mati, si tukang menghidangkan minuman kembali kerja di istana. Tapi begitu kerja, dia lupa sama pesan Nabi Yusuf. Itu biasanya watak orang memang begitu.